Coba hidupkan dan beginilah PC 5 jutaan yang bisa apa aja. Oh, belum hidup ya? Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi merakit PC. Rakit PC lagi. Waduh, nih komponennya sudah ada di depan kita nih. Oke teman-teman, kita kembali merakit PC dengan tema putih ya lagi kali ini. Teman-teman bisa lihat nih, sebagian besar komponennya warna putih. Betul. Putih dan silver ya. Ya walaupun sedikit ada yang hitam-hitam ya, tapi ini bakalan keren banget sih. Oke Kak, sekarang kita akan merakit PC. Tujuan merakit PC-nya ini apa sih sebenarnya Kak? Ya, jadi kembali lagi kita ngerakit PC dari customer kita. Oke, jadi punya customer ya. Customer kita itu nge-request, Bang, rakitin PC dong. Budget berapa? Budget ya 5 jutaan lah. Kebutuhannya untuk apa? Nah, dia bilang pokoknya bisa semua deh. Wah, bisa semua tuh maksudnya gimana, Bang? Pokoknya bisa pakai game zaman sekarang. Kemudian pakai editing karena dia sekarang suka ya edit tipis-tipis lah. Kadang juga pakai live streaming, Bang. Live streaming apa nih? Wah, budget 5 jutaan ini. Jadi puter otak dia langsung. Wah, oke dah, kita terima. Ya pokoknya customer datang dengan gimana pun permintaannya aneh-aneh. Kita coba ya, kita terima aja, dan akhirnya ini dia komponennya. Nanti kita akan bahas satu-satu sih. Jadi komponennya ini ada yang baru, ada yang bekas juga kayak. Betul. Jadi kita tema hari ini mix gitu ya, mix. Oke, mix. Yang sebelumnya kita full bekas, sekarang kita mix karena budget 5 juta juga lumayan susah juga ya nyari komponennya gitu. Oke deh, langsung saja kita ke komponennya Kak ya. Oke. Yang pertama ada prosesornya nih yang sudah terpasang di Mobo nih Kak. Nah, untuk otaknya dari PC ini, kita karena melihat kebutuhan dari customer kita itu bisa semuanya. Wah, bisa semuanya. Kalau multitasking berarti kita perlu core yang cukup tinggi dan juga thread yang lumayan lah, yang banyak lah ya. Jadi kita ambil punyanya AMD, yaitu Ryzen 5 3600. Ini kita cari yang second karena biasanya ya prosesor masih lebih awet sih ya untuk ya, dia. prosesor masih oke lah ya. Oke lah. Ini speknya gimana sih Kak? Nah, kalau Ryzen 5 3600 ini dia itu sudah kelebihannya nih ya, dia tuh sudah PCI Gen 4. Oke, Gen 4 nih. Sudah lebih kenceng lah untuk ininya. Kemudian dia itu core-nya itu 6 core 12 thread. 12 thread Kak? 12 thread. Untuk live streaming sih enak nih. Sudah cukup lah. Sudah cukup. Untuk gaming oke, editing oke, live streaming oke juga streaming ya. Sambil main game juga masih bisa. Oke, itu untuk harganya nggak? Berapa Kak? Untuk harganya kemarin kita dapetin di harga 1 juta. Pasarannya masih 1 juta sampai 1.200.000 untuk Ryzen 5300. Oke, itu harga yang manis ya. Iya. Daripada kita ngambil yang Ryzen 4500 atau 5500, mendingan kita ambil yang ini. Karena dia sudah PCI Gen 4, kemudian harga selisih harganya tipis-tipis lah. Dan jumlah thread sama core-nya sama. Oke lah, itu yang penting kita udah dapatkan prosesor yang mumpuni lah untuk kebutuhan customer kita ya. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dari prosesornya, kita menggunakan Mobo apa nih kan? Nah, untuk Mobonya kita sebenarnya memang mau cari yang seri B550, walaupun 450 pun udah bisa, cuman supaya istilahnya apa ya, upgradable lah ya juga. Upgradable dan juga dia cocok sama prosesor yang sudah PCI Gen 4, jadi harus disupport dengan Mobo yang sudah support PCI Gen 4 juga. Jadi kita pakai punyanya ASRock B550M Pro 4. Oke, Pro 4 ini juga port-portnya udah lumayan lengkap ya. Lengkap. Udah ada Type-C-nya juga nih. Betul. Ini sudah sangat lengkap sih untuk ukuran Mobo gitu. Oke, dan untuk port M.2-nya sendiri juga sudah ada heatsink-nya. Betul. Heatsink. Oke lah, itu untuk Mobo. Harganya berapa Kak? Harganya kemarin juga
Ini sebenarnya kita dapatnya yang juga yang second ya. Pasarannya juga sekitar 1 jutaan dan kemarin kita dapatnya 1.100.000. Mobil 1.100.000 dan kondisi bekas. Oke, selanjutnya kita ke power supply deh di depan. Nah, untuk power supply-nya sendiri ini memang dari customer-nya memang dia punya beberapa partnya kayak hard disk-nya, enggak tepat harusnya. Hard disk, kemudian ada power supply dia punya sendiri. Jadi ini power supply-nya itu pakai Deepcool PF450 yang sertifikasinya 80 plus watt. Jadi ini sebenarnya udah cukup sih, walaupun ya memang agak ngepres, cuman dia masih cukup untuk ngangkat komponen ini ya. Ya kalau mau enak cari 500 watt atau 550 lah ya. Ya, yang amannya sih 500 sudah ada aman, udah lega, atau yang 550 lebih aman. Lebih enak lagi untuk upgrade ke depannya. Ya, jadi kalau ini kalau menurutku sih kisaran harganya kalau barunya tuh sekitar 480.000, kalau secondnya mungkin di sekitar 300.000-an. Kita kembali lagi kita ingatkan teman-teman untuk lebih prioritaskan. Ya, nah itu jantung. Prioritaskan power supply-nya. Ya, Kita spend budget lebih jantungnya. banyak Betul. lagi itu di Ini sepertinya baru nih, soalnya kayak masih mulus-mulus banget ini. Oke, kisaran harga berapa tadi Kak? Tadi kalau barunya sekitar 480.000-an, kalau bekasnya sekitar 300.000. Oke, itu untuk power supply, kemudian RAM. Nah, kalau RAM ini kita ambil yang baru. Ini masih baru, cuman karena bungkusnya memang waktu pas kita buka dah kita buang langsung. Karena bungkusnya masih kayak bungkus biasa gitu ya. Sultan. Tapi ini kita ambil punyanya T-Force Delta. Ini yang RAM dia 2x8 GB, 16 GB, jadi yang DDR4 yang kecepatannya 3600 ya Mas. 3600 nih udah enak banget sih buat main game Ya. sambil live streaming, itu Sudah memadai lah. Dan ini juga sudah didukung oleh motherboard dan juga prosesornya itu sendiri. Betul. Jadi untuk harganya ini kita kemarin dapat di harga 700 barunya. 700 untuk Kalau harga bekasnya juga masih sekitar 600.000, jadi selisih sedikit, mendingan kita langsung ambil baru aja. Oke, selanjutnya kita ke ini deh, VGA-nya nih buat main game. Untuk VGA karena kemarin itu budgetnya itu cuma 5 jutaan, jadi kalau kita nyari VGA baru nanti komponen lainnya nggak dapat yang bagus gitu ya. Jadi untuk VGA kita ambil yang second, tapi hati-hati dan kita maksudnya belinya juga kita pastikan ini barangnya aman dan juga masih bagus gitu ya. Dan kemarin kita dapat ini punyanya PNY GeForce GTX 1660 Ti. Oke, ini 1660 Ti dengan berapa pin ini Kak? Ini dia perlu 8 pin ya. Power. 8 pin power. Kalau untuk sekelas 1660 Ti ini udah cukup sih untuk angkat-angkat game-game sekarang gitu. kemudian ya sambil dipakai editing pun masih bagus, masih enak lah masih gitu enak. ya. Kemudian untuk live streaming pun masih kuat ya, masih kuat. Oke, untuk harganya ini berapa? Untuk harga kemarin kita dapat secondnya 1.700.000. 1.700.000 untuk GTX 1660 Ti. 1660. Ya, Ti. 1660 Ti. Oke, kemudian storage deh Kak. Saya lihat M2 di sini. Ini yang kemarin NVMe. dipuja-puja ya. Nah, ini kita juga pakai yang SSD punyanya Hixemi Feature Echo. Ini yang kecepatan bacanya itu 5000. Ini yang 5000 guys. Ya, ada yang lagi yang di atasnya. Ini 5000 itu udah kencang. Kencang banget sih. Dan ini juga sudah support PCI Gen 4. Jadi udah saling beginilah. Udah kompatibel lah. Kompatibel lah. Enak lah. Dan juga ini kapasitasnya 512 Ya, GB. yang 512 GB untuk sistem udah lega banget sih 512 GB. Tapi kalau mau lebih lega lagi ya tambah SSD SATA mungkin ya, atau mungkin SSD M2 yang Gen 3 mungkin karena di motherboard juga masih ada slotnya lagi satu kan ya. Betul. Ya itu opsional aja buat teman-teman. Ini harganya berapa? Ini barunya kita dapat di harga 500.000.
Oke, untuk barunya. Ini berarti kita ngambil baru. Kita ngambil baru. Jadi 500.000 rupiah. Kemudian, nah tadi dibilang ada storage hard disk 1 tera ya. Ya, ada 1 tera. Jadi memang itu punya dari customer Punya kita. customer. Jadi nanti untuk kita nyimpen game, nyimpen ya file-file lainnya bisa di sana sih. Tuh, Kalau kisaran harga itu kalau berapa? hard disk barunya sih sekitar kalau di marketplace atau di toko online gitu sekitar 350.000 yang 1 tera yang barunya. Tapi kalau second-secondnya biasanya orang-orang jual 200 ribuan sih. Oke, kemudian ini deh terakhir casingnya. Bukan terakhir ya, ini dulu deh. Nah, ini hampir ketinggalan nih. Untuk mempercantik kesan putih-putihnya Ya, gitu. Jadi fan bawaan dari si Ryzen kita lepas, kita ganti sama fan blur dari Kaio sama. Jadi ini yang single fan, ada sih yang dia double fan gitu, cuman ini yang kita pakai yang single dan ini sudah RGB. Wih, makin Udah ganteng bisa nih. gini lah, diatur-atur lah. Sama ini juga apalagi RAM-nya juga ada support Udah support RGB. ya. Jadi nanti bisa saling diatur dari motherboardnya ini untuk warna keinginannya apa kayak gitu. Oke, ini Ini harganya kita ambil baru, harganya 120.000. 120.000. Jadi masih oke lah ya, cukup murah ya. Cukup murah Dan tapi ya mungkin cukup lah. Ganteng juga ini. Iya, betul. RGB lagi, nambah FPS tuh. Tambah FPS dong. Selanjutnya, nah ini yang benar-benar terakhir nih, casing sekarang. Oke, untuk casing, nah ini kemarin kita sempat cari-cari, ini kita ambil baru nih. Casingnya kita casing ambil baru. Kita lihat-lihat di toko online beberapa casing dan ini yang menarik perhatian karena dari segi tampilan elegan. Oke. Ya cukup ganteng juga dan dia sudah dapat 3 fan di depan. Itu ada RGB-nya nggak? Itu RGB dong, kenapa ya? RGB pokoknya Nama. no RGB no party. Oke. Oke. Nah, jadi ini dia itu Ganteng juga. Phenom RX Genjiro. Genjiro. Weh, Jepang gitu ya. banget. Kayaknya yang punya ini wibu nih. Wah, jadi cocok kayak untuk para wibu kalau mau beli casingnya ya ambil yang ini aja. Boleh lah. Genjiro. Raja Phenom RX Genjiro ini maksudnya udah cukup lengkap sih. Dia udah support sampai dia di ATX, membuat ATX. Ya untuk port-portnya sudah lengkap sih dan dapat 3 fan RGB. Oke, ini harganya berapa, Kak? Ini harganya kemarin di 520-an. 525. Kondisi baru ya, Kondisi teman-teman baru. ya. Oke, saya rasa itu sudah semua ya komponennya ya. Oke deh, langsung saja kita rakit PC ini dan kita nanti akan lihat bagaimana looks-nya, bagaimana tampang dari PC Wibu ini ya. Oke, langsung saja kita rakit. Let's go. Akhirnya PC Wibu.
Oke, ini PC-nya kita sudah selesai rakit gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba hidupkan, dan beginilah PC 5 jutaan yang bisa apa aja. Oh, belum hidup ya. Iya, kelihatan elegan gitu ya. Jadi tampilan Jepang Genjiro-nya, ya seperti ini. Apakah sudah tampil? Kita lihat. Nah teman-teman, jadi ini sebenarnya di depan itu fan-nya itu harusnya RGB-nya nyala ya, tapi yang kita dapatkan unitnya ini sepertinya fan-nya mati. Jadi nanti kita akan coba tukarkan unit casingnya, tapi ini harusnya dia fan-nya RGB-nya nyala, tapi ini fan-nya muter, cuman dia RGB-nya aja yang tidak nyala. Jadi seharusnya kalau misalnya dia RGB-nya nyala, jadi di depan tuh bakal lebih ganteng lagi gitu. Jadi bisa teman-teman, kita bisa ganti ke fan yang lainnya, atau kalau misalnya memang ini baru, bisa teman-teman tukar unitnya kayak gitu. Jadi PC 5 jutaan ini, nah teman-teman sudah tampil nih. Ini sudah bisa apa saja. Jadi mau gaming oke, mau live streaming juga masih oke, mau editing tipis-tipis atau ya lumayan cukup berat sih masih oke juga gitu ya. Jadi ini sudah kelas menengah yang mumpuni untuk istilahnya apa aja gitu ya. Jadi sesuai dengan requestan dari customer kita, jadi kita sudah rakitin nih PC 5 jutaan dengan tema kita mix kali ini ya. Jadi ada beberapa part yang baru dan juga ada part yang bekas gitu, tapi kelihatannya sekarang kelihatan seperti baru gitu ya guys ya. Jadi ini dia PC 5 jutaan dengan casing Phenom RX Genjiro yang bisa dipakai untuk ngapain aja. Oke, nanti kita akan coba masukkan juga beberapa video tes gamingnya lah, atau untuk benchmarknya dan lain sebagainya, nanti kita juga sisipkan di video. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita untuk rakitan PC. Kalau teman-teman suka, bisa teman-teman klik tombol like, dan juga bisa teman-teman bagikan. Atau kalau teman-teman nggak mau ketinggalan dengan video-video rakitan kita lainnya atau video-video menarik kita lainnya, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya.